Nggih pun. Yang kedua tadi apa tadi pertanyaannya? Oh, riba. Secara teori ataupun praktek tidak bisa Pak kita menyelesaikan riba itu, nggak bisa, sudah ribanya udah mendarah, sudah sampai ke tanah lapis 7, otak sampai kaki itu udah belit gini ribanya. Kecuali sistemnya ya, sistem yang ada di Jakarta ya, sistem itu nggak tahu apa istana apa itu tenggelam kena tsunami semua, mati kabeh sak wong-wongi gitu. Atau mungkin ada likuifaksi, rut istana disedot but gitu, blek mate kabeh ya, mungkin baru ganti sistem yang baru semua gitu. Nggak harus khilafah, nanti kalau ngomong khilafah nanti radikal ya kan. Tapi memang yang melarang riba kan hanya khilafah gitu. Gitu kan. Nggak ada loh. Saya ngomong, Gus Nur kamu jangan ngeritik aja, kasih solusi. Sudah, solusinya satu, khilafah. Tapi nggak mungkin mau Pak. Udah dengar namanya aja udah takut kan. Jadi lebih memilih demokrasi, NKRI harga mati, oke. Tapi kan buktinya mana? Oh, juga tambah rusak gini. Jangan merangi riba, nggak bisa Pak. Bayar bunganya saja masih pakai bunga sekarang. Nggak bisa. Dosa riba itu paling kecil katanya menzinai ibu kandung sendiri, itu soheh. Nah sekarang bukan ibu kandung yang dizinai Pak, nenek, buyut, mbah, anak gadis perkosa kabeh saiki. Makanya Allah cabut berkahnya ini, nggak bisa sudah. Ditambah lagi pinjol-pinjol itu. Yang bisa kita lakukan minimal keluarga kita ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu yang bisa. Alhamdulillah keluarga saya nggak ada yang terjerat riba, nggak ada. Naudzubillah min dzalik. Jadi sama jangan bermimpi seakan menghentikan riba tuh ibu-ibu di pasar, nggak bisa. Ya boleh si ciluru dinasehati ya mungkin wallahualam. Tapi untuk menghapus nggak bisa Pak, udah sistematis. Dongakno sistem ini kelelep gitu loh, diganti sistem baru mungkin bisa. Gitu ya. Atau gini, kan saya sering ketemu tamu yang riba-riba gitu. Ya kalau orangnya kaya mungkin masih bisa. Ini salah satunya yang sekarang saya tangani, itu orang Wonogiri. Gus Nur nggak bisa tidur saya, nggak enak makan, nggak enak tidur, bla bla, udah sumpah saya gimana caranya riba saya selesai. Oke, sama punya aset, punya, nah, itu dijual asetnya, tak bantu jualkan, amputasi namanya. Mobil, gudang, tanah semua jual, bila perlu ngontrak, bila perlu kos nggak masalah, balik nang nol maneh, nah, baru bisa kalau gitu. Nah tapi kalau yang susah itu kan dipangan susah, kere, nyambut gawe nggak jelas, riba, nah, itu kan angel Pak. Dan ada orang seperti itu banyak. Soge riba sih mending bisa ditolong. Pak Haji ini misalnya riba, dolke gudang situ beres. Terus kere riba, lah dah piye? Nggak bisa. Nanti kalau kita, saya pernah sudah. Oke, berapa ribamu? Oh cuman, oh ternyata bisa nih, tak bantulah. Dilunasi Pak, karena nggak sampai 10 juta. Bagi saya kecil, bagi dia besar. Oke, kita lunasi, alhamdulillah. Kumat Pak, nyile maneh. Berarti kan karakter. Oh ya wis mate oh terserah kon gitu. Nggak bisa Pak. Gitu nggih, nggak bisa nggih, penting jenengan. Gus gimana cara menyelesaikan riba? Jenengan jangan punya riba. Nah itu solusinya. Nah ini sekarang solusinya. Saya punya film, jangan lihat ya, bismillah ya, pelan-pelan. Coba deh putar filmnya, tak percepat aja. Karakter tadi enggak. Pun jasmani, rohani, ekonomi. Yang terakhir waktu. Nanti ini aja. Nih coba dilihat ini Pak. Oke. Sudah, kasih volume dek. Sebentar, solusinya nggih, sebentar. Ini usaha saya dari Malang ke sini mau memperkenalkan ini kepada jenengan. Dan demi Allah tidak mungkin saya datang ke sini mau ngajak jenengan bangkrut, itu tidak mungkin. Yang ada tak ajak sukses bareng-bareng. Insya Allah. Saya alon-alon. Ini saya punya ini ternak lebah di Riau ini Pak. Madu 5 besar terbaik di dunia. Referensinya sama ketik di Google, 10 madu terbaik di dunia, ketik di Google, nanti muncul. Nah punya saya ini Acacia carpanya yang saya jadikan rujukan. Jadi lebah ini menghisap
kelapa sawit sama akasia karpa. Di Banyuwangi tidak ada akasia karpa, adanya cuma di Riau sana. Apa Dek Nur? Kalau suaranya. Atau ini nak, yang ini ditempelkan di situ. Coba. Sambil dipercepat gini ya. Oke. Tidak panjang kok ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, agen, mitra kerja, konsumen, umat, jamaah semua, kita saksikan di layar ini adalah inilah ternak madu kita, inilah kebun madu kita. Jadi ada kebunnya, ada lebahnya, ada madunya, ada pohon kelapa sawitnya, ada bunga akasia karpanya. Nah, ini kita berada di lokasi ini berada di Riau. Kita lihat dari atas seperti ini tampaknya, itu lebah-lebahnya tampak kelihatan tertangkap oleh kamera drone kita. Nah, jadi ini ya kotak-kotaknya. Jadi kita panen, nah seperti ini. Tadi tampak dari atas, ini sekarang tampak dari bawah. Disinilah madu-madu GN13 dipanen sebelum kemudian dibawa ke Jawa untuk dirukyah. Kita lihat ini tim produksi ya. Nah, ini kita lihat pakai kaos GN, beliau sedang memegang rumah lebahnya. Jadi sering kita katakan bahwa madu kita ini jelas sanatnya ya. Kita tidak kula ke orang, tidak kula ke toko, ya, yang nggak jelas asal rimbanya, dicampur apa. Ini benar-benar sanatnya jelas, nasabnya jelas. Dan ini kotak-kotak lebah kita yang berada di Riau. Kita saksikan. Oke, dipercepat nak, langsung ke rukyah. Ini dari Riau, terus dibawa, terlalu cepat, terlalu banyak nak. Terus. Proses penurunan. Dikit lagi. Ekonominya, ya ini ada sekitar hampir 1000 kotak yang mitra. Nah, ini dibawa ke Jawa Tengah. Kita rukyahnya di Jawa Tengah. Dimanapun berada, jamaah umat dimanapun berada. Baik, hari ini Rabu tanggal 25 Agustus. Ba'da asyar, kita lihat di layar. Ini proses penurunan atau pemindahan madu curah ya, dari mobil truk menuju ke mobil pickup GN13. Jadi mobil truk ini mengangkut madu curah ya, madu yang dari kebun itu di salah satu kebun, di kebun kelapa sawit dan akasia karpa di Kepulauan Riau. Nah, ini kita saksikan ya. Jadi mobil truk tadi itu membawa madu dari hasil panen ya di salah satu kebun kelapa sawit dan akasia karpa di Riau, kemudian menuju di tempat produksi dan tempat rukyah di Jawa Tengah. Nah, kemudian karena truknya tidak bisa akses ya, tidak bisa, curiganya itu 50 kilo kapasitasnya. Murni saudaraku ya, tidak ada campuran apa-apa, dari kebun langsung dipanen, langsung dibersihkan, langsung dari Riau dikirim ke Jawa Tengah, kemudian dibersihkan, langsung dirukyah. Nah, ini kita saksikan diturunkan dari mobil pickup setelah dibersihkan tadi, dimasukkan ke sebuah ruangan, yaitu ini di sini nanti kita akan rukyah. Perlu diketahui saudaraku bahwa rukyah, proses rukyah madu GN13 ini ada dua versi ya. Ada rukyah yang bisa di syuting, ada rukyah yang bisa dipublis, ada rukyah yang
bolehlah dikomersilkan semacam ini, tapi ada juga ruqyah yang tidak mau di syuting, tidak boleh dipublis, tidak mau dikomersilkan. Itu ada dua versi, saudaraku. Ya, karena yang abu-abu ya, ini proses campur-campur macam-macam makanannya. Setelah dipanen dari Riau, baru kita bawa ke Jawa Tengah. Oke, dipercepat ya Nur, juga packagingnya dan semuanya. Nah terus deh sampai ke agen, dipercepat, dipercepat. Ini Gresik, Bali, Madura, Malang, Lampung, Taiwan, Surabaya, Banten, Medan, Samarinda. Oke, dipercepat deh. Mana deh? Hongkong. Oke, mana madunya bawa sini? Mana mic-nya? Ayo, coba. Mas Udin, madunya mana nak? Tak demo ya. Nah, jadi gini, coba sekarang fokus ke saya lagi ya. Bismillah. Jadi bukan sekedar jualan madu, Pak, tapi ada sistem sampai kita bisa bangun ke Hong Kong gitu ya kan, ke Taiwan, ke Korea gitu. Luar biasa. Sangat luar negeri ya. Nggih, Kanada dan seterusnya. Saya masih diambil madunya. Nah, Banyuwangi yang belum, yang Jember ada 4. Dan insya Allah Banyuwangi nanti Pak Haji Hasan ini ya. Masya Allah. Gitu. Sebentar nunggu operatornya. Saya jelaskan secara hitung-hitungannya, nanti jenengan pikir banget ya. Terus mana yang ganjel tanyakan. Oke. Pokoknya harus tanya. Ini kayaknya nggak masuk akal ini Gus ya, tanya. Karena nanti ada rewardnya, sama bisa ke Turki sama suami istri, ke umroh gitu kan, ada rewardnya. Nanti sama tanya ke saya, belak-belakan, bloko suto, ndak ada sungkan, nggak ada izin, pokoknya tanya. Gus di sini matematika aku nggak nutut, gimana gitu, tanyakan. Gitu ya. Gus ini secara fikih gimana, tanyakan, harus itu. Karena ada passive income-nya itu. Nah ini madunya. Nanti bisa dites secara asli ndaknya, ndak dicampur apa-apa, langsung dari kebun, diruqyah, dikemas seperti ini. Satu nak yang sudah dibuka, yang belum dibuka atau yang sama sudah dibuka dibuat demo. Amit nggih, amit. Amit. Tadi produksi yang di Riau tadi, itu ada di YouTube, Gus? Ada. Oh ya. Ada. Nanti kan bisa promosi lewat itu, Gus. Nanti sama dapat dapat video, dapat apa? Nah, seperti ini. Oke ya, saya jelaskan pelan-pelan, tidak lama insya Allah. Ini produknya. Jadi jihad ekonomi itu harus ada amunisinya. Nah ini amunisinya, ini alatnya. 5 terbaik di dunia. Jadi ada jual aqua, jual gorengan, nah saya jual madu. Gitu nggih. Kurang lebih seperti ini. Oke, saya akan ngomong hitung-hitungannya. Gimana caranya menjalankan bisnis ini? Ada 4 cara. Coba deh yang paling murah dulu. Nah ini Pak, yang paling murah ya. Yang pertama jadi agen 2 juta. 2 juta itu nanti sama dapat 10 botol dewasa,
sama 8 botol anak. Nah, botol dewasanya itu dari kantor 130, jualnya 150. Berarti untung berapa? 20. Nah, ini satu botol untungnya 20, Pak. Dijual 200 boleh, dijual 300 boleh, terserah. Yang penting jangan di bawah harga sistem itu. Ya, sudah real. Yang anak dari kantor 85 dijual 100, ada untung 15.000. Wes, nyata, real, ndak nipu orang, nggak bohongi orang. Ya. Sudah selesai dalilnya ini, hujahnya selesai nih. Nanti tak tunjukkan untungnya berapa. Terus deh, Gus Nur, saya mau daftar yang 5 juta. Kalau 5 juta dapat 30 botol dewasa, Pak. Harganya 125 dari kantor. Mudun, Pak. Tadi kan 130. Sekarang turun 125. Berarti ada untung 25. Tambah gede modalnya, tambah gede untungnya. Gitu lihat di ringkes. Jualnya tetap 150. Berarti untungnya 25.000. Terus yang anak 15 botol, satunya 80. Nah, kan turun berarti itu 5.000 itu. Berarti untungnya 20.000. Sudah real, nyata, reseller, nggak bohongi orang. Selesai. Next, nak, ini yang 10. Gus Nur, saya mau daftar yang 10 juta. Sampai dapat 58 botol. Harganya turun, Pak, jadi 120. Berarti untungnya pinten? 30 loh, Pak. LPG ku untungnya 5.000 loh, Pak. Ya, ngangkat barang gede-gede. Ada bisnis yang kerasnya setengah mati, untungnya nggak sampai 30, Pak. Udah gitu nggak ada sistemnya. Lah ini ada sistemnya, bisa dikembangkan di seluruh dunia, untungnya 30, Pak. Masya Allah. Ya, nggak kotor ke badan, nggak kotor ke apa, gitu. Nggak payu diombe dewe gitu ya. Oke, next. Dipercepat, Pak. Udah ya. Yang anak berapa, nak? 40 botol. Terus dari kantor berapa? 75, Pak. Ngedole 100. Nanti ada nanti selanjutnya. Next, ini yang terakhir. Gus Nur, saya mau yang paling mahal, ada 25 juta. Dapat 181 botol. Dari kantor berapa? 110, Pak. Berarti untungnya berapa? Petang polo, Pak. Real, nyata. Wis sama hitung petang polo ping 180 siji piro untungnya. Ndak ada kadaluarsanya. Mau 2 tahun, mau 3 tahun, madu asli, ndak ada kadaluarsanya. Terus dapat 72 botol anak dari kantor 70.000, jualnya 100. Terus free ongkir, langsung kirim Banyuwangi, Jakarta, kemana-mana free sudah. Dapat banner, dapat brosur, dapat sistem, dapat ID card, dapat website, lansak piturutnya gitu. Nah sekarang daripada sama ruwet ngitung, langsung tak hitungkan aja. Coba dek. Nah ini, Pak. Kalau saman modal 2 juta, agen 2 juta, untung saman 320 itu. Pun rumusnya jelas. Nggak bisa ndak. Halal, berkah, toyib. Nggak nipu orang. Itu kalau saman jual sesuai sistem. Kalau dijual di luar sistem ya lebih. Misalnya dijual 1 swidak, 170 gitu ya berarti ya nggak segitu. Kalau modal 2 juta, untungnya 320 titik. Halal. Dari mana Gus Nur? Itu harga dari GN 130, jualnya 150, berarti untung 20. Gitu? 20 kali 10 sama dengan 200. Nah, itu hitung-hitungannya jelas, Pon. Oke, yang 5 juta deh. Nah, itu. Kalau sama agen 5 juta, untungnya 1.050 pasti. Kalau nggak laku Gus Nur, insya Allah laku. Kalau nggak laku Gus Nur, insya Allah laku, Pak. Oh, dodol harga diri aja laku. Jual iman laku, maksud dodol madu gak payu gitu. Payu, Pak. Dijamin sehat. Di mana ada orang jual, di situ ada orang beli, itu udah rumus itu, Pak. Nah perkara laku menis esok itu Allah yang punya rahasia, gitu loh, Pak. Enak bisnis ini, Pak. Untungnya 1.050 titik. Dah nyoto ini sudah, bukan abu-abu ini. Next, kalau modal yang 10 juta Gus Nur, untung sama 2.740. Ini saya baru ngomong untung real, belum yang ke rewardnya ke Turki. Habis ini tak tunjukkan. Jadi kalau saman modal 10, berarti untung saman 2.740. Kalau saman jual di harga di luar sistem, lebih dari itu.
Kan ada piro madune 175 lah. Kalau orangnya mau kan halal, Pak. Halal saja. Orangnya mau beli 1 juta, yang penting yang beli mau ya nggak apa-apa. Gitu. Oke, sekarang yang terakhir. Kalau modal 25 juta, untung sampean 9 juta 40. Weh, sampean rumus teko ngendi, atas bawah dalam luar ya sakmono untunge. Ora mungkin ora gitu. Ya, dapat 180 botol dewasa kalikan 40.000 kan untungnya 40 Pak tadi itu. Itu 7.240.000 itu. Subhanallah ya. Nah, sampai di sini tidak ada pertanyaan pun nggih? Nanti boleh tanya. Nah, sekarang yang kedua, ternyata masih ada, Pak. Ini yang bikin Saman bisa berkarir di sini tuh ini. Kalau Saman agen 2 juta, Saman dapat 2 poin. Nanti saya jelaskan. Ini sudah di luar untungnya jenengan tadi ini sudah. Ini GN yang ngasih ini. Kalau Saman agen yang 2 juta langsung dapat 4 poin. Masuk ke komputer nanti, masuk ke handphone jenengan, ada sistemnya. Kalau Saman agen yang 10 juta dapat 7 poin. Kalau agen yang 25 juta dapat 10 poin. Kalau Saman punya handphone, coba difoto dulu, nanti biar enak nanyanya. Saya nanti akan nanya soalnya ini. Tapi apal ya, 2 juta 2 poin, 5 juta 4 poin, 10 juta 7 poin, 25 10 poin, apalah. Difoto dulu, nanti saya tanyakan ke jenengan. Oke. Wes. Next deh. Apa itu poin? Nah itu Pak. Kalau terkumpul 200 poin, Samen dapat kulkas 2 pintu atau TV 50 in. Terserah mau harganya 5 juta, 6 juta, 7 juta tetap dibeli. Ya, kalau terkumpul 200 poin nanti saya jelaskan ininya sistemnya. Bukan multi level, Pak. Jaringan tapi bukan multi level. Nanti kita diskusikan. Kalau ngumpul 600 poin dapat sepeda motor Vario terbaru, terserah mau Vario atau apa, yang penting harganya 22, 21, 22, 23 juta baru dari dealer. Tapi kalau seandainya sama dapat 600 poin, dolar lagi naik-naiknya, misalkan harga sepedanya 25 ya nggak apa-apa, tetap dibeli. Sama dapat sepeda motor 25 kalau terkumpul 600 poin. Tumpah-tumpah nanti itu Pak, tak kasih tahu caranya. Kalau terkumpul 1000 poin, umroh 1 orang itu uangnya 50 juta Pak. Tapi kalau misalkan dapat travel yang murah, kan ada travel tuh 25 juta tuh berani ya, berarti bisa berangkat sama suami istri itu. Nanti itu kita pikir nanti. Terus kalau 1200 poin, wisata religi 2 orang suami istri ke Turki. Nah, jadi sama loh, tak kira jualan madu, tiba-tiba ono Turki ini barang gitu kan. Jadi ini bukan jualan madu biasa, saudaraku. Ini ada sistemnya. Kita sudah beli servernya mahal, kita sudah gaji IT-nya, kita sudah gaji admin, kita sudah siapkan alatnya. Jenengan tinggal jalan aja nanti. Kita sudah punya grup di seluruh dunia, ada grupnya nanti. Saman masuk ke situ, nanti Saman akan senang ketemu yang satu paham gitu. Oke, next. Nah,